Oke, Ustaz, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh annahu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita tentang kitab I'rab Al-Quran dan juga tadabbur dengan tafsir Ma'alim At-Tanzil. Baik, teman-teman semuanya, untuk menyingkat waktu, marilah kita baca surah Al-Fatihah. Semoga dengan keberkahan Al-Fatihah menambah kelancaran kajian kita pada pagi hari ini. Ala hadzi niyah wa kulli niyatin shani Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi fid dharain amin. Baik Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita pada hari ini sudah sampai pada ayat ke-95. Tentunya ini melanjutkan ayat sebelumnya, yaitu ayat 94, yang mana kemarin kita sudah bahas ya, minggu lalu kita sudah bahas ayat ke-94, yang mana ayat 94 ini menjelaskan bahwa orang Yahudi mengatakan atau mengeklaim hal-hal yang tidak masuk akal ya, hal-hal yang ngawur gitu. Pada ayat 94 itu mereka mengatakan bahwa darul akhirah, atau maknanya di sini adalah surga. Surga Allah itu khusus untuk golongan mereka. Khusus untuk golongan orang-orang Yahudi. Dan ini di ayat yang lainnya juga banyak klaim-klaim yang mengatakan bahwa mereka adalah kekasih Allah. Mereka adalah orang-orang yang tidak akan dimasukkan ke dalam neraka kecuali cuman ayam makdudah dan lain sebagainya. Nah, kemudian dari klaim-klaim mereka itu Rasulullah SAW diperintahkan Allah untuk menjawab ya, untuk menjawab klaim-klaim mereka yang sifatnya ngawur, yang sifatnya tidak sesuai dengan realita, tidak sesuai dengan kenyataannya. Ayat 94 kemarin kita sudah sampaikan bahwa Rasulullah diperintahkan Allah untuk qul in kanat lakum darul akhirah, atau untuk menjawab perkataan mereka itu, nantangin mereka, kalau andaikan benar surga itu untuk golongan kalian, maka apa? Fatamannawul mauta. Ya. Coba minta kematian pada Allah. Kalau kamu benar-benar penduduk surga, gitu. Karena salah satu syarat ya masuk surga ya kan harus mati dulu kan. Nah, coba berani nggak? Ya? Berani ya kamu mati sekarang. Nah, istilahnya gitu ya. Kalau kalian benar-benar orang yang shodikin, orang yang bisa dipegang ucapannya. Kemudian ayat berikutnya, ayat ke-95
ini menjelaskan ketika mereka ditantang Rasulullah seperti itu, apakah benar kalian berani ya meminta kematian pada Allah? Nah, kalau benar-benar kalian sesuai dengan apa yang kalian klaimkan itu, gitu, yaitu adalah golongan yang pasti masuk surga. Ayat 95 ini mengatakan wala yatamannauhu abadan bima qaddamat aydihim. Ketika mereka ditantang seperti itu, mereka tidak akan berani, gitu. Tidak akan berani meminta kematian itu pada Allah. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa apa yang diucapkan itu ngawur, gitu. Apa yang diucapkan itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Karena mereka banyak sekali berbuat hal-hal melanggar syariat Allah. Ya, orang-orang Yahudi terutama saat itu mereka mengingkari kenabian Nabi Muhammad SAW. Gitu. Padahal kenabian Rasulullah itu sudah jelas-jelas dicatat di dalam kitab mereka secara detail ya, sifat-sifat Nabi yang akan turun di akhir zaman itu. Nah, itu makanya mereka tidak akan mungkin berani ya, tidak akan mungkin berani meminta kematian itu. Wallahu alimum bidzalimin. Baik, kita i'rab dulu ayat ke-95 ya. Walan al-wawu isti'nafiyatun. Jadi huruf wawunya di sini adalah wawunya isti'nafiyah. Menjelaskan bahwa jumlahnya jumlah isti'nafiyah atau kalimat baru. Yang mana huruf waw di sini adalah harfun mabniun ala sukuni. Dia huruf yang mabni sukun. Tetap bukan, ini salah ya teman-teman ya. Kalau ada fotokopinya ini diganti ya. Mabniun alal fathah ya. Ini bukan mabni sukun, dia mabni fathah di sini. Nah, ini diganti ya, diganti fathah ya. Kemudian walan, huruf lan ini adalah harfu nafyin ya, huruf nafi, menafikan ya, tidak mungkin, lan, tidak akan mereka berani kan gitu. Nah, ini berarti huruf nafi, lan itu. Wa nasbin, dan juga dia huruf nasab karena fungsinya dia menasabkan fiil mudhari. Nah, ini kan fiil mudhari. Ya, fiil mudhari dimasukin lan, maka fiil mudhari di sini adalah mansub ya. Yang awalnya dia rafa menjadi mansub. Yang menasabkan adalah huruf lan ya. Makanya di sini dikatakan harfu nafin nasbin ya, huruf nasab. Wa istiqbalin, dan juga dia huruf istiqbal, menunjukkan waktunya itu waktu yang akan datang. Bukan telah kan gitu. Nah, walan yatamanahu, dan mereka tidak akan ya. Berarti waktunya tidak akan itu kan pekerjaan yang istiqbal mustakbal ya, pada waktu yang akan datang. Di sini lan itu adalah mabniun ala sukuni, dia baru mabni sukun di sini ya, bukan wawunya, tetapi lannya ini mabni sukun. Kemudian kata yatamannauhu ya, yatamannauhu adalah fi'lu mudhari'in, fi'il mudhari yang mana mansubun i'rabnya nasab. Bilan yang menasabkan adalah huruf nasab lan. Wa alamatu nasbihi, tanda yatamannauhu itu nasab adalah dengan apa? Hadfun nuni, membuang huruf nunnya. Kan aslinya yatamannauna kan gitu. Yatamannaunahu. Nah, ini ketika rafa nunnya ada. Ketika yatamannauna ya dimasukin lan, maka nunnya harus dibuang ya sebagai tanda dia i'rabnya nasab gitu. Li'annahu minal af'ali al-khamsati. Kenapa tanda nasabnya dia dengan membuang nun? Karena yatamannauna aslinya itu ya termasuk salah satu af'al khamsah, fi'il-fi'il yang 5 itu ya. Maka ketika dia nasab ataupun jazm ya, tandanya dengan membuang huruf nunnya. Wawul jama'ati, wawu jamaknya di sini ada wawu jamak di sini. Wawu yang menjelaskan bahwa fa'ilnya itu banyak orang kan gitu. Ya, mereka gitu. Wawul jama'ati, wawu jamaknya adalah dhamirun muttasilun.
domir yang mutasil, kata ganti, ya, yang mutasil itu nempel. Yang mana dia mabniun ala sukuni, dia mabni sukun. Fi mahali raf'in, dalam i'rab menempati posisi i'rab rafa. Sebagai apa dia kok menempati posisi i'rab rafa? Sebagai fa'ilun, ya, sebagai fa'il dari yatamanna, ya. Kan dari fi'il yatamanna plus waw kan, jadi yatamannau. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili. Adapun jumlah fi'il fa'il, ya, berarti yatamannau, ya, fi'il mudhari dan juga fa'ilnya wawu jamak. La mahalalaha minal i'rabi, tidak menempati posisi i'rab. Kenapa dia tidak menempati posisi i'rab? Sebagai istinafiyatun, sebagai jumlah istinafiyah atau kalimat baru. Wal ha'u, adapun huruf haknya fi yatamanahu, haknya di sini ya berarti ya. Yatamanahu itu domirun mutasilun, domir mutasil yang mana dia mabniun ala domi, dia mabni domah. Hu, ya. Fi mahali nasbin, dalam i'rab itu menempati posisi i'rab nasab. Sebagai apa dia kok menempati posisi i'rab nasab? Sebagai maf'ulun bihi. Sebagai maf'ul bih dari yatamanna, ya. Yatamannau, nah, ini berarti fi'il fa'il, kemudian hu-nya adalah maf'ulun bihi. Abadan dorfun listiqraqiz zamani al-mustaqbali. Abadan ini adalah dzaraf, ya. Dzarafnya itu dzaraf zaman, ya, keterangan waktu. Yang mana waktunya itu, ya, listiqraqiz zamani al-mustaqbal. Seluruh zaman yang akan datang, abadan, kan, selama-lamanya. Berarti enggak cuman separuh atau sebulan 2 bulan, ya kan? Atau setahun 2 tahun, atau setengah abad, atau 1 abad dan lain sebagainya. Tetapi mencakup seluruh zaman, gitu. Seluruh waktu, kan, abadan itu selamanya. Nah, selamanya ya berarti waktunya seluruhnya, gitu. Makanya di sini dzarafnya listiqraqi zaman, ya. Jadi seluruh zaman, waktu yang mustakbal, ya. Mustakbal itu yang akan datang. Kemudian i'rabnya apa? Mansubun, ya, karena dia dzaraf, ya. Dzaraf itu termasuk isim yang mansub, ya. Wa alamatun nasbihi, tanda dia nasab apa? Al-fathah, itu memakai harokat fathah, ya, abadan. Wa huwa muta'alliqun bil fi'li fi yatamannauhu, ya. Dia terkait pada fi'il yatamannau ini, ya. Mereka tidak akan berani, ya, berharap kematian itu abadan selama-lamanya. Maka di sini abadan itu bisa mempunyai arti itu ketika muta'alliq pada fi'il, ya. Tidak mungkin dia bisa berdiri sendiri, gitu. Seperti jar majrur, ya, tidak bisa berdiri sendiri. Kemudian bima al-ba'u harfu jarin, ba'nya huruf jar, yang mana mabniun alal kasri, dia mabni kasroh. Ma di sini ismu mausulin, isim mausul, bimakna alladzi, yang memakai makna alladzi. Mabniun ala sukuni, dia mabni sukun, ya. Sukunnya di sini tapi tidak dituliskan. Fi mahali jarin, dalam i'rab, ya, dia menduduki tempatnya i'rab jar, ya, yang mana dia majrurun bil ba'i, dijarkan dengan huruf jar ba, ya. Jadi ba di sini adalah huruf jar, maka yang jatuh setelah huruf jar itu namanya majrur, gitu. Ya. Meskipun dia di sini mabni, ya, meskipun dia mabni, tetapi dalam i'rab itu majrurun bil ba'i, dijarkan dengan huruf jar ba, gitu. Wal jar wal majrur, jar majrur maksudnya bi dan ma, muta'alliqun bil fi'li fi yatamanahu. Muta'alliqnya sama, ya, fi'il yatamanahu. Qaddamat, qaddama adalah fi'lu madin, kata kerja lampau, yang mana mabniun alal fathi, dia mabni fathah. Wa ta'u, taknya di situ, ya, di sini ada taknya, ya. Li ta'nisi, tak taknis, ya, yang menunjukkan bahwa fa'ilnya itu mu'annas. Harfun mabniun ala sukuni, dia huruf mabni sukun. Fa'ilnya mana? ID. Ya, ID di sini kan jamak, kan? Jamak dari kata yadun, kan? Tangan. Nah, jamaknya ID.
jamak kalau dalam kaidah nahwu itu kullu jam'in mu'annasun ya, setiap jamak itu dianggap mu'annas. Makanya di sini memakai apa? Memakai tak tanis. Enggak boleh qaddama aidihim. Nah, maka di sini harus ada taknya tak tanis yang menunjukkan failnya itu mu'annas. Nah, di sini dari jamak aidi. Aidi adalah fa'ilun sebagai fa'il dari qaddama yang mana marfu'un i'rabnya pasti rafa karena fa'il kan gitu. Wa alamatu rafihi tanda dia rafa ad-dhammatu al-muqaddaratu. Tanda rafanya dia adalah harokat dhamma. Tapi di sini nggak ada kan. Karena muqaddarah ya. Ad-dhammatu al-muqaddaratu litsiqali. Kenapa dimuqaddarahkan, tidak didohirkan aidiyuhum gitu. Nggak didohirkan yu gitu. Karena litsiqali, karena berat gitu. Huruf iya berharokat itu bukan berarti nggak boleh, tetapi berat gitu. Menurut orang Arab itu iya berharokat berat, makanya dimuqaddarahkan. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah fi'il fa'il maksudnya qaddama dan aidi ya, la mahalalaha minal i'rabi, tidak menempati posisi i'rab. Sebagai apa dia? Silatul mausuli, sebagai silah mausul ya. Jumlah ya atau kalimat yang jatuh setelah isim mausul, di sini jatuh setelah ma bimakna alladzi, maka di sini jumlahnya adalah silah mausul. ID selain dia sebagai fa'il dari qaddama adalah dia sebagai apa? Mudhof, sebagai mudhof ya. Karena him sebagai dhamirun mutasil, dhamir mutasil di situ mabniun ala sukuni, dia mabni sukun fi mahali darin, menempati posisi i'rab jar sebagai mudhofun ilaihi. Mudhof ilaihnya ID, tangan-tangan mereka. Jadi mudhof ilaih. Wallahu al-wawu istinafiyatun, wawu istinafiyah. Harfun mabniun ala fathi. Ini huruf mabni fathah ya. Ya kayak gini ya, berarti yang atas tadi salah ya. Sukun diganti fathi ini ya. Mabniun alal fathi. Nah, ini baru benar. Wallahu dan lafal Allah adalah lafzul jalalati. Lafal jalalah ya, lafal yang agung, yang mulia ya. Mubtadaun dia sebagai mubtada. Marfu'un yang i'rabnya rafa, wa alamatu rafihi tanda dia rafa adalah ad-dhammatu, memakai harokat dhamma. Wallahu. Alimun, alimun di sini sebagai khobarun ya, khobarun mubtada Allah, yang mana marfu'un i'rabnya rafa, wa alamatu rafihi tanda dia rafa adalah ad-dhammatu, memakai harokat dhamma juga ya. Wal jumlatu minal mubtada'i wal khobar, adapun jumlah yang terdiri dari mubtada khobar. Nah, ini berarti jumlah apa di sini? Mubtada khobar berarti jumlah ismiyah ya. Jumlah ismiyah mubtada khobar Allah dan alim ya. La mahalalaha minal i'rabi, tidak menempati posisi i'rab. Kenapa? Istinafiyatun, karena dia jumlah istinafiyah. Nah, di sini berarti lihat wawunya, karena wawunya istinafiyah maka jumlahnya adalah jumlah istinafiyah. Makanya dia tidak menempati posisi i'rab ya, i'rab rafa atau i'rab nasab kan, atau i'rab jar gitu, tidak menempati gitu. Kemudian kata bizalimina, al-ba'u harfu jarin, huruf jar, mabniun alal kasri, dia mabni kasrah. Bi al-zalimina, lafal al-zalimina di sini adalah ismun majrurun bil ba'i, isim yang dijarkan dengan huruf jar ba. Wa alamatu jarihi, tanda dia majrur zalimin ini adalah al-ya'u, memakai huruf ya. Kenapa tanda jarnya dia memakai ya, tidak memakai kasroh? Li'annahu jam'u muzakarin salimin. Karena zalimin adalah jamak muzakkar salim. Ketika dia jar, ketika dia nasab ya tandanya adalah ya. Wal jaru wal majrur, jar majrur ya, maksudnya bi dan al-zalimina, muta'alikun bi alimun ya, terkait pada lafal alimun. Oke. Berikutnya sekalian ya. Sekalian ayat 96. Wala tajidannahum ahrasun nasi ala hayatin wa minal ladzina asyraku. Yawaddu ahaduhum la yu'ammaru alfa sanatin wa ma huwa bimuzahzihi minal adabi ayyu ammar. Wallahu basirum bima ya'malun. Wala tajidannahum,
Al-waw harfu atfin. Wawunya di sini adalah huruf ataf ya. Berarti masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya ya. Masih nyambung gitu. Mabniun al-fathi, dia mabni fathah. La tajidannahum. Allamu waqi'atun fi jawabi qasamin muqaddarin. Lamnya adalah lam huruf jawab ya. Huruf jawab bagi kosam. Berarti ada kosam yang muqaddar, dimuqaddarkan ya. Berarti tidak dizohirkan. Berarti ada sumpah di situ yang mana sumpahnya itu tidak dizohirkan, tetapi dimuqaddarkan. Berarti ada kata wallahi kan gitu. Wallahi la tajidannahu. Demi Allah ya, sungguh kamu wahai Muhammad ya, akan menjumpai mereka gitu, orang-orang Yahudi. Nah, berarti ada kosam yang mahdzuf, kemudian lamnya di sini lam jawab ya, jawab dari jawab kosam gitu. Kemudian harfun mabni al-fathi, dia huruf mabni fathah. Tajidanna. Tajidanna adalah fi'il mudhari'in, fi'il mudhari yang mana dia mabniun al-fathi, dia mabni fathah. Ya. Jadi perhatikan teman-teman ya. Di sini fi'il mudhari ya, fi'il mudhari itu secara lumrahnya ya, secara aglabiahnya itu fi'il yang mu'rab ya, yang bisa di-i'rab kan. Ya, fi'il mudhari itu kan kalau tidak ada amil apapun berarti dia marfu, i'rabnya rafa. Kalau dimasukin amil nasab berarti dia mansub. Kalau dimasukin amil jazm dia majzum kan gitu. Nah, berarti dia adalah fi'il yang mu'rab gitu. Fi'il yang bisa berubah-ubah. Tetapi ada kalanya fi'il mudhari itu ya, ada kalanya dia itu bisa mabni gitu. Ada kalanya dia itu bisa mabni. Nah, di sini dia mabni apa? Mabni fathah, tetap dalam keadaan fathah, tajida gitu. Aslinya kan tajidu kan, fi'il mudhari itu ya, tajidu. Nah, tajidu berarti dia marfu kan gitu. Nah, kalau dikasih an berarti an tajida. Kalau dikasih lam berarti lam tajid kan gitu. Nah, bisa berubah-ubah, tetapi kalau di sini dia tidak berubah, tidak mu'rab, tetapi menjadi mabni. Tajida pasti tajida gitu. Kenapa dia fi'il mudhari itu aslinya mu'rab menjadi mabni? Nah, di sini adalah dia mabni fathah ya, litisolihi binunil taukidi. Karena dia bertemu dengan nun taukid as-sakilati al-mubasyirati. Bertemu dengan nun taukid yang sakilah ya. Ya, ini yang membuat fi'il mudhari itu mabni fathah ya. Nun taukid sakilah. La tajidanna ya, berarti taukidnya ada double ya. Ya sungguh ya kamu akan menemukan gitu. Nah, ini yang membuat apa? Fi'il mudhari mabninya apa? Mabni fathah. Enggak boleh la tajidunna, enggak boleh. Atau la tajidna. Nah, enggak boleh. Harus dia mabninya fathah. Nah, seperti ayat yang sering kita dengar ya, la in syakartum la azidan nakum kan gitu, sama itu ya, la azida kan. Nah, di sini mabni fathah, sama-sama mabni fathah karena bertemu dengan apa? Nun taukid sakilah ya, secara langsung. Wal fa'ilu, adapun fa'ilnya domirun mustatirun, domir yang tersimpan di dalamnya, di dalam fi'il mudhari ini. Wujuban secara wujub pasti ya. Takdirhu apa? Anta. Anta ya Muhammadu. Ya, takdirnya adalah anta. Ya. Anta tajidana. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'il. Adapun jumlah fi'il fa'il yaitu tajida, yang mana fa'ilnya di situ anta, domir mustatir ya. La mahalalaha minal i'rabi, tidak menempati posisi i'rab. Sebagai apa dia? Sebagai jawabul qasami al muqaddari. Sebagai jawab qasam yang muqaddar. Makanya di sini dia tidak menempati i'rab ya, karena sebagai jawab qasam. Wal jumlatul qasami al muqaddari, adapun jumlah qasam yang muqaddar secara keseluruhan ya. Kalau dizuhirkan itu, kalau takdirnya berarti wallahi ya. Wallahi la tajidannahu gitu. Nah, ini berarti jumlah qasam secara keseluruhan. Ma'a jawabi, dan
jawabnya, beserta jawabnya berarti la tajidanna. Nah, itu ma'tufatun ala jumlati walayyatamannahu, diatofkan ya. Jadi jumlahnya itu ma'tufah, diatofkan pada jumlah walayyatamannahu. Walayyatamannahu gitu ya. Al-waqi'ati istinafiatan, yang mana ini tadi kan sebagai apa? Jumlah istinafiah kan? Yang mana jumlah istinafiah kan tidak menempati apa? Posisi i'rab. Kalau jumlah ini itu mengatof pada dia, maka sama-sama fala mahalalaha minal i'rabi, maka jumlah kosam itu dan jawabnya tidak menempati posisi i'rab, sama dengan ini gitu. Wan nunu, ya, nun di sini maksudnya nun taukid di sini ya, nun taukid sakilah ya, yang mubasyarah nempel di situ ya. Fi tajidanna, dalam lafal tajidanna itu li taukidi, nunnya adalah nun taukid. Harfun mabniun ala fathi, ya, huruf dia mabni fathah. Humnya fi la tajidannahum dhamirun mutasilun, dhamir mutasil dia mabniun ala sukuni, dia mabni sukun fi mahali nasbin, dalam i'rab menempati posisi i'rab nasab. Sebagai apa dia? Maf'ulun bihi awalun, sebagai maf'ul bih yang pertama ya bagi tajida itu kan, fi'il mudhari ya, fi'il fa'ilnya sudah ada, maka maf'ulnya adalah hum. Ini maf'ul yang pertama mereka. Ya, demi Allah ya, sungguh kamu Muhammad akan mendapati mereka, nah, berarti ini adalah objeknya gitu. Mendapati mereka berarti objeknya atau maf'ul bih yang pertama. Kemudian ahroso. Ahroso di sini adalah maf'ulun bihi tsanin, sebagai maf'ul bih yang kedua bagi tajida ini. Ya. Sebagai objeknya yang kedua. Wa alamatun nasbihi, nah, seharusnya ada mansubun dulu ya di sini ya. Berarti kedudukannya, kemudian i'rabnya dan tandanya gitu ya. Jadi kalau kita ngi'rab itu ada 3 ya yang harus kita jelaskan ya. Kedudukannya dia dalam kalimat, kemudian dia i'rabnya dan tandanya gitu. Di sini i'rabnya tidak disebutin ya. Lupa diketik kayaknya ya. Ahroso adalah maf'ulun bihi tsanin, maf'ul bih yang kedua. Seharusnya ada mansubun, i'rabnya nasab kan gitu. Wa alamatu nasbihi, tanda dia nasab adalah al-fathatu, memakai harokat fathah, yaitu ahroso. Wa huwa mudhafun, dia selain sebagai maf'ul bih tsanin, dia sebagai mudhaf. Yang mana an-nasi ya, sebagai mudhafun ilaihi, mudhaf ilaihnya dia ahroson nasi. Ya, setamak-tamak manusia, ya, serakus-rakus manusia. Majrurun ya, i'rabnya pasti jar karena mudhof ilaih ya. Wa alamatu jari, tanda dia majrur adalah al kasratu, memakai harokat kasroh ya, ahroson nasi. Ala harfu jarin mabni ala sukuni, huruf jar mabni sukun. Hayatin adalah ismun majrurun bi ala, isim yang dijarkan dengan huruf jar ala. Wa alamatu jarihi al kasratu, tanda dia majrur adalah memakai harokat apa? Kasroh. Wal jaru wal majruru muta'alliqun bi af'al. Jar majrur terkait pada af'al. Maksudnya apa? Terkait pada af'al, berarti af'al tafdil ya. Berarti ahros ini ya. Kamu wahai Muhammad ya, sungguh akan mendapati mereka orang-orang Yahudi ini ahrosonas ya. Orang yang paling tamak. Tamak terhadap apa? Ala hayatin gitu. Berarti ini muta'aliknya pada kata ahros. Ahros ini kan bentuk dari isim tafdil kan, paling kan gitu ya. Ahros dari harisun ahros gitu. Mengikuti wazan af'al berarti gitu ya. Mengikuti wazan af'al ya, atau ahros ya. Jadi di sini adalah isim tafdil ya. Kalau kita belajar ilmu nahwu itu namanya ada isim tafdil. Seperti contoh kabirun ya. Kabirun artinya besar. Kalau ya, atau maha berarti memakai isim tafdil mengikuti wazan af'al, yaitu akbar kan gitu. Kabirun menjadi akbaru ya. Hasanun menjadi ahsan gitu. Jamilun menjadi ajmal. Berarti ini muta'alikun pada kata
akhros ya. Yang ngikutin wazan af'al. Berarti af'al tafdil di sini ya. Wa minal ladzina asyraku. Al wawu harfu atfin, wawunya huruf ataf. Mabniun ala fathi, dia mabni fathah. Min harfu jarin mabniun ala sukun. Min di sini adalah huruf jar, dia mabninya sukun. Tetapi ya di sini menjadi mina kan gitu. Alladzi qurrika ilal fathi, dikasih harokat fathah. Kenapa dikasih harokat fathah? Man'an lil tiqa isakina ini, agar tidak bertemu dua sukun gitu. Sukunnya nun dan sukunnya lam di sini. Jadi nggak boleh ya, nggak boleh berjajaran ya, keduanya mati atau sukun. Alladzina ismu mausulin, isim mausul mabniun ala fathih, dia mabni fathah fi mali jarrin, dalam i'rab menempati posisi rob jar. Siapa yang mengejarkan dia? Ya, majrurun bi min, yang dijarkan dengan huruf jar min. Ya, di sini. Wal jar wal majrur, jar majrur maksudnya min dan alladzina muta'alliqun bi af'al, terkait pada af'al mahdzufah. Kenapa di sini ada mahdzufah? Wa takdiru, takdirnya akhroso minal ladzina asyraku alal hayati. Wallahu ta'ala alam. Afal mahdzufah, mana mahdzufah? Ini agak bingung ini teman-teman ini. Tapi kalau menurut saya tadi ini ya, sama-sama muta'alliq pada kata akhros ya. Akhroson nas, jadi orang-orang Yahudi itu orang-orang yang paling tamak ya, manusia paling tamak ya dalam kehidupan. Dalam artian apa? Pengen hidup panjang nih, umurnya panjang gitu. Dan dia itu bahkan lebih tamak ya daripada orang-orang musyrik sekalipun gitu. Ya, orang-orang musyrik juga termasuk ya orang yang tamak, pengen umurnya panjang ya, hidup di dunia itu pengennya lama gitu. Ya, pengen menikmati ya kehidupan dunia. Ya, karena kalau orang musyrik kan nggak percaya kalau ada kehidupan setelah di dunia ini gitu. Kalau orang musyrik nggak percaya. Tetapi kalau mereka ya orang-orang Yahudi, karena dia ahlul kitab ya, ada kitab sebagai panduan mereka yang menjelaskan bahwa setelah hidup di dunia ya ada kehidupan yang kekal, yaitu di akhirat. Jadi keduanya ini orang-orang yang tamak dalam kehidupan, maksudnya pengennya umurnya panjang gitu. Ya, beribu-ribu tahun, bahkan kalau bisa malah hidup selamanya di dunia gitu. Nah, tetapi orang Yahudi itu ahros gitu, lebih ya, lebih dari itu gitu. Karena mereka lebih sudah tahu bahwa ada kehidupan setelah kematian. Ini berarti muta'aliknya sebenarnya sama ya. Ala hayah sama minaladzin ini sama ya, muta'aliknya sama. Kalau di sini ada kata mahdzufah ini yang ini kurang paham nih, mana ya mahdzufah, yang buang apa gitu. Tetapi takdirnya seperti ini, ahroson nas ya, minalladzina asyraku alal hayati. Sama-sama muta'aliknya pada sini seharusnya ya. Kata ahros. Dan di sini kan tidak mahdzufah, kelihatan ada ya, tidak dibuang. Oke, baik, wallahu alam ya, teman-teman. Makanya di sini tulis wallahu ta'ala a'lamu gitu. Allah Maha tahu. Asroku ya. Asroku di sini adalah fi'il madin, fi'il madhi, mabniun ala dhamir, dia mabni dhamma. Kenapa? Litisolihi biwawil jamaati, karena bertemu dengan wawu jama'. Wal wawu dhamirun mutasilun, wawu jamaknya berupa dhamir mutasil, mabniun ala sukuni, dia mabni sukun. Fi ma'ali raf'in, dalam i'rab menempati posisi i'rab rafa sebagai apa? Fa'ilun, sebagai fa'il. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ilu, wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah fi'il fa'il ya asrofu la mahalalaha minal i'rabi, tidak menempati i'rab sebagai apa? Silatul mausuli, sebagai silah mausul, jumlah yang jatuh setelah isim mausul di sini setelah alladzina. Yawaddu fi'lum mudhari'in ya marfu'un wa alamat rafi ad-dhammah. Fi'il mudhari' rafa tandanya dhammah. Ahaduhum, ahadu adalah fa'ilun, sebagai fa'il dari yawaddu.
i'rabnya marfu'un rafa wa alamat rafihi, tanda dia rafa adalah atomat. Wal jumlatul fi'li wal fa'ili, adapun jumlah fi'il fa'il yawaddu ahadu la mahalalah milat robi istinafiyatun. Ada dua versi ya. Ada kalanya dia tidak menempati i'rab ya karena dia istinafiyah. Yang kedua, fi mahalin nasbin, menduduki i'rab ya. Di sini menduduki i'rab nasab sebagai apa? Halun, sebagai keterangan keadaan. Yang mana hal itu butuh sahibul hal. Wa sahibul hali adalah hum fi latajidannahum. Nah, berarti menjelaskan halnya mereka orang-orang Yahudi itu ya. Au wawul jamaati, atau sahibul halnya itu berupa wawu jamak fi asroku, pada lafal asroku ya, sama saja ini orang Yahudi juga menjelaskan keadaan mereka. Ahadu adalah mudhofun, selain dia sebagai fa'il, sebagai mudhof. Hum dhamirun mutasilun mabni ala sukun, yang mabni sukun fi mahali jarin, menempati posisi i'rab jar sebagai apa? Mudhofun ilaihi, sebagai mudhof ilaih. Lanjut, lau yu'ammaru. Lau adalah harfu masdarin. Ya, harfu masdarin. Huruf masdari. Mabniun ala sukuni, dia mabni sukun ya. Huruf masdari itu huruf yang bisa mentakwil fi'il mudhari setelahnya sebagai masdar. Ya. Yu'ammaru fi'il mudhari'in marfu'un wa alamatu rafi atomatu. Ya, fi'il mudhari ya rafa, tandanya adalah dhamma. Wa huwa mabniun lil majhuli, dia fi'il yang mabni majhul ya, fi'il kata kerja pasif ya, diberi umur ya, di bukan me kan gitu. Berarti dia fi'ilnya fi'il pasif. Wa naibul fa'ili, adapun naibul fa'il, karena fi'il majhul maka yang dibutuhkan bukan fa'il tetapi naibul fa'il. Yang mana dhamirun mustatirun, dhamir yang tersimpan di dalamnya secara jawazan jawas. Ya, takdiruhu huwa, takdirnya huwa. Huwa kembali pada kata ahadu, ahaduhum. Walau wal fi'lu yu'ammaru, lau dan fi'il yu'ammaru, berarti lau yu'ammaru, fi ta'wili masdarin, ditakwil sebagai masdar, fi mahali nasbin, dalam dia menduduki i'rab nasab ya. Jadi ketika dia ditakwil sebagai masdar, dia menduduki i'rab nasab. Sebagai apa dia? Maf'ulun bihi lil fi'li yawaddu. Dia sebagai maf'ul bihnya fi'il yawaddu gitu. Wa takdiru, takdirnya apa? Yawaddu ahaduhum at-ta'mira. Mereka ingin ya, salah satu mereka berarti orang-orang Yahudi dan orang musyrik itu ya, pengen takmir ya, diberi umur. Alfa itu dzarfu zaman, dzarf zaman, keterangan waktu ya, waktunya 1000. Dikasih umur berapa tadi? Alfa sanatin, 1000 tahun. Mansubun i'rabnya nasab, wa alamatun nasbi al-fathatu, tanda dia nasab adalah fathah. Wa huwa muta'alliqun bil fi'li yu'ammaru. Jadi dzaraf di sini muta'alliqnya terkait pada fi'il yu'ammaru. Diberi umur berapa? Alfa, 1000. Alfa mudhofun, selain dia sebagai dzaraf, dia sebagai mudhof. Sanatin sebagai mudhofun ilaihi, mudhof ilaihnya alfa. Majrurun i'rabnya jar. Wa alamatu jari adalah al kasratu, memakai harokat kasroh. Berarti pengennya, harapannya, tamaninya dia adalah diberi umur panjang. Di sini 1000 tahun bahkan lebih. Wama al wawu istinafiyatun, wawunya huruf istinafiyah. Harfun mabniun al fathi, dia huruf mabniyah fathah. Ma hijaziyatun amilatun amala laisa. Ma-nya di sini adalah ma hijaziyah. Yang mana ma hijaziyah itu dia beramal seperti amalnya laisa ya. Laisa itu kan temannya kana ya, temannya kana berarti tarfaul isma wa tansibu al khobar, menafakkan isim dan menasobkan apa? Khobar. Harfun mabniun ala sukuni, dia huruf mabni sukun. Dua, domirun munfasilun, domir munfasil ya, bisa berdiri sendiri ya, terpisah, tidak mutasil ya. Lawannya muntasil berarti munfasil. Dia mabniun alal fathi, dia mabni fathah. Huwa fi mahali raf'in, dalam i'rab menempati posisi i'rab rafa sebagai apa dia? Ismu ma ya, isimnya ma hijaziyah ini ya. Yang mana isimnya hijaziyah ya harus rafa.
karena dia seperti laisa. Bimuzahzihihi, alba'u zaidatun, ba'nya zaidah tambahan. Harfu jarin, dia huruf jar ya. Alba'u zaidatu harfi jarin. Tambahan ya, berupa huruf jar ya. Huruf jar tetapi huruf jarnya itu zaidah. Mabniun alal kasri, dia mabni kasroh. Muzahzihi. Muzahzihi adalah khobar ma, khobarnya ma. Kalau dia sebagai khobarnya ma, maka harus apa? Mansubun, i'rabnya nasab. Mana tanda nasabnya dia? Bi fathatin muqaddaratin, dengan harokat fathah tetapi muqaddarah ya, tidak ditohirkan. Kenapa tidak boleh ditohirkan? Muni amin zuhuriha istigholul mahali biharokati harfil jari azaidi. Karena di sini ya karena di sini didahului dengan huruf jar yang zaidah ini ya lumrahnya ya, enaknya ya bi ya muzahzihi kan gitu. Kalau bi muzahziha ya kurang enak gitu. Maka sudah di istigol ya, dipakai kalau dia majrur ya tandanya apa? Kasroh. Kemudian wal jumlatu min ma wa ismiha wa khabariha, adapun jumlah secara keseluruhan ya, ma hijaziyah, isimnya berarti huwa, khabarnya berarti muzahzihi, la mahalalah minal irobi, tidak menempati irob. Sebagai apa? Istinafiyatun, sebagai jumlah istinafiyah. Karena ma di sini ma-nya istinafiyah. Muzahzihi ini selain dia sebagai khabarnya ma hijaziyah ya, dia sebagai mudhofun, sebagai mudhof. Wal ha'u, dan haknya dhamirun mutasil nama mabniun ala al kasri, dia memberi kasroh fi mali jarin, menempati i'rab jar sebagai apa? Mudhofun ilaihi, sebagai mudhof ilaihnya muzahzihi. Wa hunaka wajhun i'rabiyun akharu. Nah, di sini ada ini ya, ada beberapa versi i'rab selain ma-nya kita jadikan ma hijaziyah ya. Apa versi yang lain itu? Ma-nya sebagai harfu nafin, huruf nafi biasa gitu. Ya, tidak ma hijaziyah ya, tidak ma tamimiyah gitu, ma nafi biasa. Maka dia tidak mempengaruhi kan gitu. Mabniun ala sukuni, dia mabni sukun. Wa hiya tamimiyatun ghairu amilatin. Nah, kalau ma nafi ya tidak beramal, itu namanya ma-nya tamimiyah, yang mana ghairu amilah, tidak bisa beramal, tidak bisa mempengaruhi, kayak ma hijaziyah ya, yang beramal seperti laisa. Dua dhamirun munfasilun, sebagai dhamir munfasil mabni ala fathi, dia mabni fathah fi mahali rafin, menempati i'rab rafa sebagai mubtada'un. Bimuzahzihi, alba'u harfu jarin zaidin mabniun alal kasri, huruf ba-nya sama ya, huruf jar tambahan, dia mabni kasroh. Muzahzihi khobarun marfu'un, khobar marfu ya, karena dia tidak dipengaruhi ma, maka khobar ya pasti rafa kan gitu. Kalau tidak ada faktor yang merubah dia gitu. Temannya ana kan gitu, atau dona. Wa alamatu rafi, tanda rafanya dia adalah domatu al muqaddaratu, domahnya dimuqaddarokan, sama dengan yang atas tadi ya, sama-sama dimuqaddarokan. Muni'a min dhuhuriha istighalul mahali biharokati harfil jari azaidi, sama alasannya ya. Wal jumlatu minal mubtada'i wal khabari, jumlah terdiri dari mubtada' khabar ya. Dua bimuzahzihi ya, la mahalalah minal robi, tidak menempati rob, istinafiyatun, sebagai jumlah istinafiyah, sama juga. Wa muzahzihi mudhofun, sebagai mudhof, balha'um dhamir mutasilun mabni al kasri fi mahali jarin mudhof ilahi, sama juga. Kemudian minal adabi min harfu jarin mabni al sukuni alladzi turika ilal fathi man'an lil tiqa'i sakinaini. Sudah paham ya inilah. Al adabi ismun majrurun bimin, isimnya dijarkan dengan huruf jar min, wa alamatu jari al kasratu, tandanya kasroh. Wal jaru wal majrur, jar majrur minal adabi muta'alliqun bismil fa'ili muzahzihi. Nah, di sini berarti muta'alliqnya pada kata muzahzihi. An yu'ammaro,
An harfu masdarin, huruf masdari. Wa nasbin dan juga huruf nasab. Berarti dia menasobkan huruf fi'il mudhari ya. Kalau lau tadi kan huruf masdari tetapi dia bukan huruf nasab, maka fi'il mudhari tetap rafa gitu. Kalau an selain dia huruf masdari, an juga huruf nasab. Mabniun alal sukuni, dia mabni sukun. Yu'ammaro fi'il mudhari'in mansubun, fi'il mudhari yang dinasabkan bi an dengan huruf nasab an. Wa alamatu nasbi, tanda dia nasab adalah al-fathatu, fathah. Wa huwa mabniun lil majhuli, dan dia termasuk fi'il mabni majhul. Ya, kata kerja pasif. Wa naibul fa'ili, naibul fa'ilnya dhamirun mustatirun jawazan takdir dua. Dhamir yang tersimpan setelah jawaz takdirnya dua. Wa an wal fi'lu fi ta'wil masdarin. An dan fi'il mudhari yu'ammar itu ditakwil sebagai masdar laka fihi wajhani. Ada dua versi i'rab ya. Yang pertama, fi mahalli raf'in, menempati posisi i'rab rafa sebagai apa? Fa'ilun, sebagai fa'il lismil fa'ili muzahzihi. Ya, sebagai fa'ilnya isim fa'il muzahzihi. Karena isim fa'il itu ya bisa berfungsi seperti fi'il ya. Kalau fi'il itu harus punya fa'il, ini juga ya bisa juga ya, bisa berfungsi seperti fi'ilnya. Berarti membutuhkan apa? Fa'il. Maka di sini ayu amar ya sebagai fa'ilnya muzahzih. Wa takdiru, takdirnya apa? Wa ma huwa bi muzahzihi minal adabi ta'miruhu. Nah, dari ayu ammar, dari takmir kan? Ya, ammaro yu'ammiru ta'miron. Nah, di sini sebagai masdar kan gitu. Nah, posisinya di sini kedudukan dalam kalimat sebagai fa'ilnya muzahzihi, makanya dia rafa gitu. Ta'miruhu. Yang versi kedua fi ma'ani raf'in, sebagai menduduki posisi i'rab rafa, sama-sama rafa ya. Tetapi kedudukannya adalah badalun minal dhamir huwa, badal dari dhamir huwa. Ala an hadza dhamir limadal alaihi tu'ammar min masdarin bahwa takmir. Nah, ini berarti ayu amar kan ada fa'ilnya yaitu huwa kan. Nah, huwa itu kan fa'il. Nah, itu badal dari yu amaro yang atas tadi ya. Makanya sama-sama apa? Sama-sama rafa'nya. Wallahu basirun bima ya'maluna. Wallahu al-wau istinafiyatun, waunya istinafiyah. Harfun mabniun ala fathih, huruf mabni fathah. Wallahu, dan lafal Allah adalah lafzul jalalati, lafal jalalah. Mubtadaun marfuun, dia sebagai mubtada, i'rabnya rafa. Wa alamatu raf'i, tanda dia rafa adalah ad-dhammah, dhammah. Wallahu basirun khobarun marfuun, khobar marfu, yang mana wa alamatu raf'ihi, tandanya adalah ad-dhammah, dhammah. Wal jumlatu mubtada wal khobari, jumlah mubtada khobar, jumlah ismiyah Allahu dan basir, la mahalalah minal robi, tidak menempati rob sebagai apa? Istinafiyatun, sebagai istinafiyah, karena ada wawunya istinafiyah. Bima alba'u harfu jarin mabniun al kasri, banyak huruf jar mabniun kasroh. Ma ismu mausulin bimakna aladhi, ma ismu mausul bimakna aladhi, mabniun ala sukuni, dia mabni sukun. Bima jarin menempati huruf jar bil ba'i, dijarkan dengan huruf jar ba. Wal jaru wal majrur, jar majrur maksudnya bi dan ma, muta'alikun bi basirun, terkait pada lafal basirun. Ya'maluna fi'lu mudhari'in, fi'il mudhari' marfu'un i'rabnya rafa, wa alamatu rafi, tanda dia rafa adalah tsubutun nuni, nunnya masih ada. Li annahu minal af'ali al khamsati, karena ya'malu termasuk af'al khamsah. Wa wawul jamaati, wawul jamaatnya adalah dhamirun mutasilun, dia mabniun ala sukuni, mabni sukun fi mahalli raf'in, menempati rafa sebagai fa'ilun, fa'ilnya. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah fi'il fa'il ya'malun la mahalalah minal rabi, tidak menempati rab sebagai apa? Silatul mausul, sebagai silah mausul dari isim mausul ma bimakna alati. Wal aidu, aidnya dhamir yang kembali atau merujuk pada isim mausul ya, mahdzufun, dibuang. Wa takdiru, takdirnya apa? Bima ya'malu nahu ya. Wallahu basirun bima ya'maluna. Nah, berarti di sini ada hu yang mana merujuk pada isim mausul ma. Nah, tetapi di sini dibuang. Baik, kita masih ada waktu sedikit, kita ini ya, tadabbur dulu.
Mana ini? Teman-teman nggak bisa kelihatan karena ketutupan ya. Oke, kita tadabbur sendiri. Oke, baik. Ayat ke-90 berapa ini? 96 ya. Jadi ayat 96 ini ya, masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya ya. Ketika mereka orang Yahudi itu ya mengatakan bahwa surga itu khusus ya, khusus miliknya gitu. Ya, tidak dengan golongan lain. Ya, golongan orang-orang yang tidak segolongan ya, tidak masuk surga gitu. Dan itu adalah omongan mereka yang sangat ngawur. Ketika mereka ngomong seperti itu, ya Allah ya menyampaikan kepada Nabi Muhammad untuk menyangkal perkataan itu. Kalau benar omonganmu, coba kamu ya minta kematian kepada Allah. Kemudian ayat yang ke-96 ini mengatakan bahwa ya bahwa orang-orang Yahudi itu ahroson nas. Ini dijelaskan bahkan ada kosamnya ya, wallahi demi Allah, bahwa kamu wahai Muhammad akan mendapati mereka, yang mereka orang-orang Yahudi itu adalah ahrosonas, orang yang paling tamak ya, manusia yang paling tamak ala hayatin ya, pada kehidupan dunia, maksudnya pengen hidup terus gitu. Ya, pengen ya hidup terus tanpa mati-mati kan gitu. Wa minal ladzina asyraku ya. Dan orang-orang musyrik ya. Sebenarnya orang-orang musyrik ini ya, orang musyrik itu kan memang tidak percaya sama Allah. Ya, orang musyrik itu adalah orang yang tidak percaya pada hari kiamat, tidak percaya pada yaumul ba'si, ya hari kebangkitan. Meskipun keduanya itu sama-sama ahros, ya sama-sama harisun, ya ala hayah, sama-sama tomak pada kehidupan dunia, tetapi orang Yahudi itu ahros, paling ya. Kenapa alasannya? Karena alasannya orang musyrik itu emang mereka tidak percaya, ya. Dari sononya sudah nggak percaya bahwa ada hari kiamat, bahwa ada hari kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Kalau mereka orang Yahudi itu sebenarnya sudah tahu gitu, ya. Sudah tahu bahwa kelak ada namanya kehidupan di akhirat. Nah, yang mana di situ ada surga, ada neraka. Gitu. Nah, tetapi ya maka dari itu mereka itu pengen aja gitu. Karena perbuatan mereka banyak sekali melanggar apa syariat-syariat Allah gitu. Mereka tahu bahwa mereka itu sebenarnya ahli neraka. Tetapi omongan mereka ya seolah-olah itu ya mereka adalah kekasih Allah. Mereka adalah ya orang yang pasti masuk surga ya. Pasti mereka adalah ya orang-orang yang tidak dijilat api neraka kecuali cuman ayam ma'dudah saja gitu. Nah, yawadu ahaduhum ya di antara mereka yaitu orang Yahudi dan orang musyrik itu ya pengennya lau yu'ammaru alfasana. Ya pengennya dia diberi umur panjang ya. Ya 1000 tahun lah gitu kan, 2000 tahun lah, 4000 tahun lah, bahkan kalau bisa malah hidup selamanya kan gitu. Wama huwa bimuzazihi minal adabi ayu ammar. Ya pengennya apa? Kalau orang Yahudi itu kan menghindari azab gitu. Tahu kalau di akhirat itu ada azab, ada azab akhiratnya yaitu di neraka gitu. Kalau dia hidup di dunia berarti kan tidak masuk neraka kan? Ya kan? Kalau dia masih hidup aja di dunia berarti kan belum sampai akhirat. Ya, belum sampai dimasukin neraka. Makanya dia pengennya umurnya panjang biar nggak dikuburin Allah di neraka dalam keadaan apa cepat-cepat gitu. Kalau umurnya cuma 60 tahun kan gitu ya, umurnya cuma 70 tahun kan itu cuma singkat gitu. Nah, pengennya harapannya tamaninya dia mempunyai umur panjang ribuan tahun.
Untuk menghindari apa? Menghindari dari azab. Padahal seberapa panjang umurnya, ya pastinya dia akan merasakan kematian juga kan. Meskipun umurnya 1000 pun ya akan mati kan. 2000 pun akan mati. Ya 4000, 5000 pun akan mati. Pasti dia tidak akan bisa mengelak dari apa? Dari azab itu, dari azab akhirah, yaitu di neraka. Wallahu basirun bima ya'malun. Maka Allah Maha melihat apa yang mereka perbuat. Jadi perbuatan mereka apapun itu kan, mengingkari apapun ya, tidak percaya Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir, tidak mau beriman pada Al-Qur'an dan lain sebagainya, ya dibiarilah umbarno lah gitu bahasa Jawa itu. Biarin ya, tita nono kan gitu. Nah, kalau kalian di dunia seperti itu ya, awas ya, kelak kalian ketika sudah di akhirat, maka hukuman kalian adalah kekal di neraka. Ini menjelaskan tentang apa? Orang-orang Yahudi ya, orang-orang yang paling tamak ya, dalam kehidupan dunia. Ya, pengennya umurnya panjang agar bisa menghindari azab akhirat, tetapi sepanjang apapun tidak mungkin bisa menghindari. Baik teman-teman sekalian, ini tadabbur sedikit dari ayat 96 ya. Ini sebenarnya bisa diambil pelajaran meskipun ini konteksnya ya diturunkan kepada zaman Rasulullah dan khitabnya kepada orang-orang Yahudi. Nah, ini juga bisa menjadi pelajaran buat kita. Jangan sampai kita ya mementingkan kehidupan dunia ya. Karena di dunia ini ya terbatas gitu. Ya. Kita itu sudah umurnya ada yang 40 ya, 50, 60 gitu. Ujungnya apa? Ya ujungnya adalah kematian gitu. Setelah kematian ya ada kehidupan kembali ya. Kehidupan kembali itu untuk mempertanggungjawabkan ya perbuatan kita yang ada di dunia ya. Selama di dunia itu ya perbuatan apapun pasti akan dimintai pertanggungan kelak di hari kiamat. Nah, pada yaumul ba'si, pada yaumul akhirah, pada yaumul qiyamah. Baik, teman-teman sekalian, ini pelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat, semoga pelajaran yang bisa kita ambil di ayat 95 dan 96 ini, kita bisa hidup berhati-hati di dunia ini, kita senantiasa meningkatkan keimanan, ketakwaan, ya, hati-hati dalam dalam kehidupan kita ini, jangan terlalu tomak ya, tomak dalam kehidupan dunia, apapun ya, kekayaan dan lain sebagainya, kehidupan semuanya adalah kita akan tinggalkan ya, tidak akan kita bawa mati, kecuali emang harta yang kita sedekahkan ya, amal soleh, amal baik yang kita tanamkan, kita lakukan selama dunia ini. Kurang lebihnya mohon maaf, al-afu minkum, kita tutupkan bacaan hamdalah, alhamdulillahalamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.